Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqman Al-Hakim adalah sebuah nama yang tidak lagi asing bagi umat muslim di seluruh dunia. Siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim? Menurut pendapat mayoritas ulama, Luqman Al-Hakim adalah seorang ahli hikam. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan hikmah kepadanya. Selain itu dia dikenal dengan nasihat kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua dan tidak menyekutukan Allah. Bijaksananya Luqman Al-Hakim dalam menyuarakan kebaikan sampai saat ini masih menjadi panutan. Ibnu Katsir menyebutkan nama lengkap Luqman Al-Hakim adalah Luqman ibnu Unaqa ibnu Sa'dun. Dia digambarkan sebagai laki-laki dengan tubuh pendek dan hidung mancung. Konon Luqman Al-Hakim berasal dari Naubah dan ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari Sudan. Ibnu Abbas juga pernah meriwayatkan kisah yang cukup fenomenal berkenaan dengan sosok Luqman Al-Hakim ini. Menurutnya Luqman Al-Hakim adalah figur yang tampak biasa-biasa saja dan pekerjaan sehari-harinya hanya pencari kayu bakar. Luqman Al-Hakim bukan nabi atau rasul, bukan juga bangsawan, apalagi ulama besar. Beberapa riwayat menyebutkan dia adalah seorang hakim di periode kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam. Riwayat lain menguatkan dia hidup di zaman Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad lahir. Di balik semua kesederhanaannya, ia memiliki kelebihan yang tak ternilai sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Luqman, tafsir Ibnu Katsir. Dikisahkan, suatu ketika Luqman Al-Hakim memasuki sebuah pasar dengan menunggangi seekor keledai, sementara anaknya mengikuti dari belakang. Tak lama berselang, seseorang mengatakan, "Lihatlah orang tua yang tidak berperasaan itu." Dengan enak dan santainya ia di atas punggung keledai, sementara anaknya dibiarkan berjalan kaki di belakangnya. Mendengar hal itu, Luqman Al-Hakim turun dari punggung keledai dan ganti posisi dengan anaknya. Ia berjalan kaki dengan terus menuntun keledai yang ditunggangi anaknya. Tak lama dari itu, seseorang yang lain kembali mencemooh, "Lihatlah anak yang tidak tahu malu itu. Dibiarkannya ayahnya berjalan kaki, sementara dia keenakan di atas punggung keledai." Mendengar kritik kedua itu, Luqman Al-Hakim ikut naik ke atas punggung keledai tersebut dan menungganginya bersama dengan anaknya. Tetapi masih ada cemooh lain yang terdengar oleh telinganya. "Lihatlah dua orang yang menunggangi keledai itu. Sungguh ia telah melakukan penyiksaan terhadap keledai itu." Karena tidak suka mendengar cemooh itu, maka Luqman Al-Hakim beserta anaknya turun dari keledai dan orang-orang pasar masih mengeluarkan cemoohannya. "Lihatlah dua orang yang berjalan kaki itu, punya keledai tapi tidak dikendarainya." Akhirnya Luqman Al-Hakim tetap melanjutkan perjalanannya sambil terus menyesuaikan diri di tengah kritik orang di sekitar terhadapnya. Dari kisah Luqman Al-Hakim kita tahu bahwa hampir mustahil memenuhi harapan semua orang, memenuhi ekspektasi orang lain terhadap diri kita, apalagi jika kita mengemban sebuah jabatan publik. Akan selalu ada orang yang mengkritik, mencemooh, dan tidak suka terhadap kebijakan, tingkah laku, dan ucapan yang kita punya. Akan selalu ada pihak yang menghujat, menyebarkan kebencian, permusuhan, dan menghasut orang lain agar ikut membenci kita. Terkait apapun itu, kritik dan ujaran kebencian mestinya tidak boleh memukul mundur diri kita untuk kembali ke titik nol. Selama apa yang kita yakinin itu baik untuk kebenaran dan kemaslahatan, maka kita tidak boleh mundur dan fokus pada ujaran kebencian atau kehujatan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja yang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Dari kisah Luqman tadi, seharusnya kita sebagai seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu untuk mendengarkan apapun yang diucapkan orang lain tentang diri kita. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 160. Jika Allah menolong kalian, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kalian.
Jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain Allah? Apapun yang dilakukan orang lain kepada kita, suka atau tidak suka, semoga tidak membuat kita lelah berbuat baik dan menebarkan kebaikan untuk. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Wallahu a'lam bishawab.